kepada Bapak Ustadz Ahmad Fatoni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-7 di bulan Ramadan. Itu artinya Lebaran kurang 23 hari lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah ilmu yang luar biasa, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bahwa puasa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mempunyai sifat pemaaf. Orang-orang yang mudah memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah engkau pribadi yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah tentang kebaikan-kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf, pribadi yang mudah mengampuni atas kesalahan-kesalahan orang lain. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian semua seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Berperilakulah kalian semua sebagaimana perilakunya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sangat maklum sekali Allah mempunyai sifat al-afu. Allah Maha mengampuni, Allah Maha memaafkan. Maka kita disuruh ikut, kita diperintahkan untuk niru sifat-sifatnya Allah yang baik tersebut, yaitu agar supaya kita mampu memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita yang pernah mendolimi kita, yang pernah berbuat dolim, pernah menyakiti kita, kita maafkan, kita ikhlaskan. Memang berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kondisi memaafkan ini berat, berbeda dengan kondisi minta maaf. Kita semua paham, meskipun meminta maaf itu juga butuh perjuangan yang luar biasa. Harus meninggalkan ego, harus meninggalkan rasa malu dan sebagainya. Untuk meminta maaf berat, tetapi lebih berat lagi adalah ketika kita memberikan maaf kepada saudara kita. Masya Allah, orang itu kalau punya kesalahan, kalau dia mau meminta maaf, itu tandanya dia meletakkan egonya. Kalau orang masih punya ego, masih punya kepentingan-kepentingan, dia gak akan mau meminta maaf. Sorry ya, masa saya minta maaf, gengsi. Tetapi kalau orang sudah mau meminta maaf, berarti dia telah meletakkan egonya, dia meletakkan gengsinya untuk memohon ampun atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mampu memaafkan, maka dia adalah orang yang sangat kuat dalam sudut pandang syariat Islam.
Kenapa dikatakan kuat? Karena dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, karena dia mampu mengendalikan amarahnya. Makanya dalam suatu riwayat disebutkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dia bersabda, laisa syadid bisur'ah. Orang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan musuhnya dengan cepat. Orang yang kuat bukan orang yang tenaganya kuat, badannya kuat, gagah, tidak. Wa innama syadid alladzi yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengontrol nafsunya, orang yang mampu mengontrol emosinya pada saat ia marah. Artinya apa? Ketika seseorang itu marah dan dia mampu mengontrol nafsunya untuk tidak melampiaskan kemarahannya itu, dialah orang yang kuat hakikatnya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini merupakan pelajaran yang sangat luar biasa. Kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasanya, kita digembleng di dalam kawah condro di muko di bulan suci Ramadan ini. Kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang pemaaf. Maka kalau ada orang sudah puasa 1 bulan penuh, kok dia belum bisa mengendalikan amarahnya, dia belum bisa mengendalikan emosinya, berarti belum lulus tes puasa tersebut. Kenapa demikian? Karena intinya puasa itu pengendalian diri. Kalau ada orang sudah puasa 1 bulan kok belum bisa mengendalikan nafsu marahnya, berarti dia belum lulus dari ujian puasa. Maka ini menjadi penting sekali kita latih diri kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Apapun yang telah dilakukan oleh saudara kita berusaha memaafkan, kita berusaha legowo. Karena kalau tidak, maka kebalikannya pemarah, kebalikannya pemaaf maksudnya adalah pemarah. Kalau godok, jadi kalau godok itu bukan kebalikannya sabar. Kalau sabar itu adalah berusaha berbuat sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menjalani ujian. Tapi kalau godok itu kebalikannya pemaaf. Jadi orang yang tidak bisa memaafkan biasanya ngamuk, biasanya marah. Padahal marah ini dapat menghancurkan iman kita. Bagaimana sabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, al-ghadab yufsidul iman. Marah, emosi, ngamuk, yufsidul iman, itu dapat merusak keimanan kita. Loh kok bisa begitu Pak Fatoni? Iya, karena ketika orang itu marah, ketika orang itu emosi, maka separuh akalnya dikuasai oleh setan. Coba perhatikan, kalau ada orang yang marah, panjenengan lihat matanya, itu mesti merah. Panjenengan lihat ototnya sini nih, mesti apa Pak namanya? Petentang gitu ya. Mesti. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh setan. Nah, orang yang marah itu separuh akalnya dikuasai setan, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka ini bisa merusak keimanan kita. Belum lagi kalau marahnya itu kemudian dilampiaskan dengan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Nggak hanya merusak iman, tetapi merusak sembarang kali. Ada piring dibanting, ada gelas dibanting, HP dibanting. Nggak hanya merusak iman, tetapi juga merusak harta benda, merusak sembarang. Masya Allah, ini bahayanya orang yang pemaaf. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kama yufsidus sabru al-asal. Maka diibaratkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah itu bisa merusak iman sebagaimana jadam merusak madu. Tahu jadam? Jadam itu jenis pohon yang wahid kalau di Timur Tengah sana, di Arab. Kalau di sini apa? Mauni ya. Mauni itu dengan tumbuh pahitnya, naudzubillah min dzalik. Dengan masukkan ke madu. Meskipun madu itu rasanya manis, ketika dikasih jadam tadi itu, ya, kasih mauni kalau di sini, rasanya kira-kira tetap manis apa pahit? Pahit. Itulah keimanan kita ketika dirusak oleh penyakit godok, penyakit marah, penyakit emosi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilatih, sidik-sidik dilatih, sedikit-sedikit dilatih. Bagaimana kita ini gak gampang marah, gak gampang emosi. Makanya dalam adab-adab orang yang marah. Marah itu ada adabnya. Kalau ada orang marah kok dia dalam keadaan berdiri, maka Rasulullah memerintahkan untuk duduk. Perintahkan untuk duduk. Orang kalau marah berdiri kan biasanya gak marah kalau gak mengkerik, Pak. Mengkerik tau gak? Tangannya begini. Mengkerik, gak marah kalau gak mengkerik. Gak puas kalau gak sambil melotot, sambil ototnya tegar, sambil tangannya mengkerik. Maka Rasulullah menganjurkan orang itu untuk duduk. Gak mungkin kalau duduk mengkerik kan lucu ya. Duduk sambil mengkerik gak mungkin. Kalau duduk masih marah, Rasulullah memerintahkan orang itu untuk intijah, untuk baring-baring, turun-turun, layeh-layeh. Dari berdiri, kemudian duduk, kemudian apa? Layeh-layeh. Makanya orang kalau sudah layeh-layeh kok masih ngamuk saja, terus kebangetan ini pokoknya. Dari berdiri, kemudian duduk, kemudian apa? Disuruh layeh. Tapi seumpama iya, oke lah. Pas layeh-layeh dia masih ngamuk-ngamuk, maka Rasulullah memerintahkan untuk mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu untuk apa? Untuk supaya meredam daripada pengaruh setan tersebut. Karena tadi dikatakan kalau marah itu dikuasai setan, okay? Sedangkan setan itu diciptakan oleh Allah dari api. Dan maklum, kita ketahui bersama bahwa api itu ketika disiram oleh air maka akan padam. Maka kalau nanti dengan marah, dengan lagi gondok sama seseorang, cepet-cepet wudhu, cepet-cepet ambil air, kemudian wudhu, maka insya Allah kemarahan kita akan reda, emosi kita akan reda. Sudah wudhu kok nggak reda juga, mentok ini ngamuk ini. Maka dengan dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Wes pol-polan ini sudah terakhir ini. Ya. Jadi dari mulai berdiri, duduk, ya, santai-santai tiduran, masih marah, ambil wudhu, masih marah, sholat 2 rakaat. Nah, ini kok masih marah juga, Pak? Makanya guys, ngalah-ngalahi setan ya. Artinya apa? Betul-betul setan menguasai 100% dan gak hanya separuh dari akalnya. Maka ini bahaya. Al-ghadab yufsidul iman kama yufsidus sabru al-asal. Merusak keimanan kita sebagaimana jadab tadi itu sesuatu yang pahit merusak manisnya. Maka mudah-mudahan dengan barokah puasa di bulan suci Ramadan ini kita semua diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlatih menjadi orang yang pemaaf, orang yang legowo, gampang memaafkan. Insya Allah kita semua kelak akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maafillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.